Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini, kami akan sajikan berita tentang Steve Bannon. Mantan Kepala Penasehat Gedung Putih pernah mengungkapkan bahwa kebijakan satu anak komunis Tiongkok telah mengakibatkan kematian hingga 400 hingga 500 juta bayi di Tiongkok. Simak laporan selengkapnya. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi kelahiran Tiongkok menurun drastis dari tahun ke tahun. Komunis Tiongkok baru-baru ini mengumumkan pembukaan kebijakan 3 anak. Steve Bannon, mantan Kepala Penasehat Gedung Putih, pernah mengungkapkan bahwa kebijakan satu anak komunis Tiongkok telah mengakibatkan kematian hingga 400 hingga 500 juta bayi. Ini adalah sumber awal penyusutan populasi Tiongkok. Liberty Times Taiwan baru-baru ini melaporkan bahwa mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Himalaya Hawk Squad, dirinya tidak percaya pada data sensus resmi Komunis Tiongkok dan menekankan topik apapun yang dikatakan Komunis Tiongkok dan semua data itu bohong. Bannon mengatakan bahwa epidemi virus Komunis Tiongkok COVID-19 mengamuk di seluruh Tiongkok tahun lalu dan masih belum ada data nyata dan kredibel tentang infeksi tersebut. Bannon juga mengkritik Komunis Tiongkok karena menerapkan kebijakan satu anak di masa lalu dan aborsi wajib bagi wanita Tiongkok. Ini adalah penyebab asli penyusutan struktur demografi Tiongkok saat ini. Bannon menyampaikan berita bahwa menurut data yang diberikan oleh orang dalam yang diasingkan di Amerika Serikat, setidaknya 400 hingga 500 juta bayi dipaksa melakukan aborsi selama kebijakan satu anak komunis Tiongkok. Bannon memaparkan bahwa sebagian besar dari 400 juta atau 500 juta bayi yang dibunuh adalah janin perempuan atau bayi perempuan. Saya pikir rasionya sekitar 70 banding 30. Ini telah menyebabkan perubahan luar biasa dalam struktur populasi Tiongkok dan seluruh populasi, juga menimbulkan masalah perdagangan manusia, kata Bannon. Media Partai Komunis Tiongkok People's Daily Online mengakui pada 12 November 2013 bahwa Komunis Tiongkok telah menerapkan keluarga berencana selama lebih dari 40 tahun yang telah mengurangi jumlah kelahiran di Tiongkok lebih dari 400 juta. Sejak akhir tahun 1970-an, Komunis Tiongkok telah menerapkan kebijakan satu anak yang ketat, aborsi wajib, ligasi paksa, dan denda untuk kelahiran berlebih di seluruh negeri. Ini telah menyebabkan bencana serius dan penderitaan bagi ratusan juta orang Tiongkok, terutama wanita, dan menyebabkan penurunan tingkat kesuburan di Tiongkok. Populasinya mengalami penuaan yang serius. Statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 1990-an, jumlah orang yang lahir di Tiongkok daratan mengalami penurunan dari lebih 20 juta orang per tahun menjadi kurang dari 16 juta pada tahun 2003 dan setelah itu mencapai minimal 15,84 juta. Dalam beberapa tahun terakhir, Komunis Tiongkok telah berulang kali melonggarkan kebijakan persalinan, termasuk pembukaan anak kedua pada tahun 2016, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Menurut data resmi dari Partai Komunis Tiongkok, jumlah kelahiran pada tahun 2016 sebanyak 17,86 juta, tahun 2017 sebanyak 17,23 juta, dan tahun 2018 sebanyak 15,23 juta. Jumlah kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 14,65 juta. Jumlah orang yang lahir pada tahun 2020 hanya 10,35 juta. Bank Sentral Komunis Tiongkok mengakui pada bulan April bahwa situasi populasi Tiongkok akan berbalik dan tingkat penurunan populasi akan melampaui imajinasi. Oleh karena itu, dianjurkan untuk sepenuhnya meliberalisasi dan mendorong persalinan dan tidak lagi ragu untuk tunggu dan lihat. Pada 31 Mei, Politbiro Komite Sentral Komunis Tiongkok menyebutkan bahwa untuk lebih mengoptimalkan kebijakan melahirkan, kebijakan 3 anak dan langkah-langkah pendukung akan diterapkan di masa depan. Pasangan dapat memiliki 3 anak. Pertemuan tersebut juga mengumumkan bahwa perlu untuk menerapkan strategi nasional untuk menangani penuaan populasi, secara bertahap menunda usia wajib pensiun dan mempromosikan rencana keseluruhan nasional asuransi pensiun dasar bagi karyawan untuk mengatasi percepatan penuaan dan masalah lainnya. Mengenai perubahan kebijakan pemerintah ini, Yi Fuxian, seorang ahli demografi terkenal dan penulis sarang kosong negara besar, mengunggah tweet menentang kebijakan keluarga berencana Komunis Tiongkok. Sepertinya keluarga berencana tidak akan ada habisnya. Sedikit pun anak kedua akan bangkrut. Kebangkrutan 2 anak, polis 3 anak lagi, lalu polis 4 anak, polis 5 anak, kata Yi Fuxian. Liu Kaiming, Direktur Institut Pengamatan Sosial Kontemporer Shenzhen, mengatakan kepada Voice of Hope Radio bahwa pihak berwenang harus meliberalisasi pembatasan kelahiran.
Karena anak kedua dan ketiga masih belum ada batasan setelah pembebasan kelahiran anak kedua keluar, tetapi yang melahirkan anak kedua tidak banyak. Sekarang anak ketiga dibebaskan, mungkin tidak banyak yang melahirkan anak ketiga, tetapi beberapa orang mungkin bersedia menambah satu anak lagi, tetapi tidak bisa melahirkan. Artinya kebijakan nasional KB belum dibatalkan, kata Liu Kaiming. Liu Kaiming percaya bahwa kebijakan keluarga berencana tidak akan dipatuhi selama 5 tahun lagi karena penurunan angka kelahiran di Tiongkok pada dasarnya sulit untuk dibalik. Ditegaskannya melahirkan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikendalikan. Ini adalah penghormatan terhadap manusia. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.